sini tuh bangunan-bangunannya tuh kayak mirip kolonial Portugis. Di sini tuh bangunnya tuh cute-cute, lucu-lucu. Lihat guys, itu seperti bertingkat, terus dia lurus gitu. Jadi ini lautnya kayak ya di Busan ya, hampir-hampir di Busan gitu ya apa. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, kali ini di video hari ini saya akan mengajak pemirsa untuk mendengar satu luahan hati seorang YouTuber dari Indonesia yang sedang berobat ke Malaysia ini. Jadi dia nih dah lama sangat saya follow ya, dari dulu lagi, dan beberapa belakangan hari ini dia tak ada upload video ya. Tiba-tiba up video terus cerita bahwa beliau sedang mengidap satu penyakit dan harus dibedah, dan beliau memutuskan untuk bedah atau operation ke Malaysia ini, tepatnya di Penang. Jadi kita akan dengar ya luahan hatinya dan apa yang membuat dia memilih untuk berobat ke Malaysia ini. Seperti apa? Jom. Hari terberat dalam hidup aku. Yang belum subscribe channel ini tolong subscribe ya. Halusinasi bahwa kematian aku tuh sudah di depan mata gitu. Jangan lupa di subscribe ya pemirsa. Kita support. Belum. Selamat pagi, assalamualaikum, sama Mbak Jima. Mbak Jima mau buang sampah. Nah, pagi ini ternyata pagi ini aku semangat bikin vlog sedikit. Kita akan jalan ke pantai dari apartemen Mansion One. Jadi sebelum operation besok kita harus banyak olahraga ya, sambil sedikit-sedikit healing lah, karena hari ini kan hari terakhir menikmati suasana di maksudnya hari terakhir jalan-jalan sebelum bed rest besoknya. Ulan akan bawa teman-teman untuk ke pantai di dekat dari apartemen. Ini adalah Gleneagle Hospital di sebelah arah sana. Bukit-bukit, ini hospital, di sana Komtar. Sama Mel. Tuh loh guys, ada Starbucks. Tapi sekarang aku nggak dapat ya. Sudah harus melupakan bagaimana sih rasanya Starbucks. Sebenarnya kalau dari tempat aku tinggal cuman turun saja ke bawah pakai lift sudah. Kalau dulu itu pasti aku akan nongkrong di sini, tapi sekarang kayaknya aku harus say goodbye to you Starbucks. Tuh kondisi depannya seperti ini. Jadi kalau mau ke Gleneagle itu cuman menyusur saja ke situ, berhampiran saja deket. Nah itu yang depan tuh sudah Gleneagle ya, yang bangunan kuning. Langitnya biru banget. Di sini tuh bangunan-bangunannya tuh kayak mirip kolonial Portugis gitu ya, kayak bangunan-bangunan sedikit ya Eropa gitu loh, kayak gini kan. Banyak apartemen. Kalau yang bilik kemarin yang 2 hari awal tuh viewnya terus ke sana itu adalah laut. Sekarang backside-nya dari bilik yang kemarin. Di sini tuh bangunnya tuh cute-cute, lucu-lucu. Lihat guys, itu seperti bertingkat, terus dia lurus gitu ya. Lucu bangunan-bangunannya, terus tinggi-tinggi ya. Jadi yang belum tahu Pulau Pinang tuh sebuah pulau, jadi hampir kayak Pulau Bali gitu ya. Terus di sini ada jembatan Pulau Pinang. Kalau dulunya jembatan Pulau Pinang tuh jembatan terpanjang se-Asia Tenggara kalau nggak salah ya. Setelah ada jembatan Temburong, jadi nomor 2. Jadi jembatannya itu menghubungkan dari Pulau Pinang menuju ke Semenanjung ya, apa ya, ke pulau yang dia boleh street ke Kuala Lumpur itu loh. Tapi di sini tuh nggak terlalu sibuk, kotanya tenang gitu.
tuh bangunan-bangunannya kuno gitu kan, kayak bangunan kolonial gitu. Bangunan zaman dulu ya kan. Hah? Enggak. Itu ada sepedanya, itu ada sepeda di sana. Aku nggak tahu aplikasinya kayak gimana ya di sana kalau sama sepeda. Jadi kalau kita mau kayak berkeliling kotanya gitu boleh pakai sepeda itu, tapi aku nggak ngerti caranya pinjam bagaimana. Mungkin nanti ya kalau sudah sembuh gitu kita jalan-jalan pakai sepeda keliling. Ini hari keberapa di sana? Ini Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Sudah 5 hari kita di Pineng, tapi baru hari ini kesempatan bikin vlognya karena memang ya karena harus bolak-balik ke hospitalnya dulu juga, sehari juga sih ya di hospital, terus memantapkan diri, jadi kayak pikiran harus ditenangkan dulu gitu ya. Jadi tempat aku tinggal tadi di sana apartemennya, terus nyusur ke sini, terus untuk menuju ke pantainya kita harus nyebrang ke sana gitu. Karena hari ini public holiday ya di Malaysia, jadi nggak seberapa ramai mungkin ya. Di Malaysia, betul. Hari ini hari buruh ya, 1 Mei ya. Wih, jalanannya kencang-kencang di sini kereta atau mobil tuh ya, jadi harus waspada. Untuk tempat penyeberangannya tuh ada orang naik sepeda guys di sana guys. Woi, ayo, come on, ayo. Nah, kita baru jalan. Tit. Jadi aku dulu tuh stayku yang di Putih itu guys, di lantai 28. Ini totalnya 30-an lantai. Jadi sudah kan paling ke ujung atas, paling sono tuh ya. Jadi view-nya ke laut ya. Ke sini aku nampak bangunan ini. Sana itu sudah lautnya. Kalau yang cruise itu kayaknya di sebelah sana deh guys, yang aku itu hari mendarat apa ya? Berlabuh pakai Royal Caribbean tuh di arah sebelah sana. Jadi ini lautnya kayak ya di Busan ya, hampir-hampir di Busan gitu ya apa? Nah kan cantik ya. Wow, view-nya itu loh cantik. Nggak bisa mandi ya ini Ini ya? yang nampak dari bilik aku kemarin. Lautnya. Bersih Jadi ya kan? healing dulu sebelum besok. Silau. Ya Allah. Jadi Saya aku udah lama macam apa ya, ngikutin guys? Mbak Lama Ulan nggak ini. bikin vlog tuh bukan karena aku nggak mood bikin vlog, aku nggak, cuman karena lepas aku dapat diagnosa dari dokter itu hampir 3 minggu aku itu drop pikiranku, macam aku nggak dapat menerima kenyataan gitu ya. Berat badan aku dari 52 tuh terus terjun ke 48, jadi turun 4 kilo. Lihat makanan itu langsung gitu, nggak dapat makan sama sekali. Aku juga nggak dapat, kemarin cuman berapa kali saja aku puasa, akhirnya aku bayar fidyah ya. Jadi 3 minggu lamanya itu aku baru, setelah 3 minggu aku baru dapat setelkan hati aku, dapat ya sedikit menerima kenyataan. Benar-benar 3 minggu itu aku nggak apa ya, macam nggak percaya. Aku yang kalian tahu, yang mengikuti aku dari dulu, sahabat-sahabatku semua itu pada tahu kalau aku tuh orang yang tipe konservatif banget dengan makanan. Kayak kalau makan tuh aku lebih banyak ke sayur. Aku sudah lama meninggalkan nasi, paling makan nasi itu seminggu sekali gitu ya. Tiba-tiba aku didiagnosa seperti itu, langsung macam dihantam dengan batu besar. Yang diagnosa di Surabaya, di Tulungagung kan lain diagnosanya sama di Surabaya. Jadi waktu di Surabaya ke salah satu dokter pakar atau rumah sakit spesialis, yang salah satu rumah sakit juga yang katanya itu terbaik di Surabaya, aku di sana. Lepas dicek aku didiagnosa gitu langsung. Aku waktu itu puasa, jadi sungkainya atau buka puasanya itu kurang 5 menit langsung drop badan aku, tangan aku sudah nggak dapat digerakkan sama sekali. Mendengar dokter memvonis aku seperti itu, terus aku sungkai awal 5 menit sebelum sungkai, 5 menit sebelum berbuka, aku membatalkan puasa aku karena fisik aku terus drop lemah kan. Jadi selepas itu terus drop, walaupun aku banyak ke pindah, aku sampai 4 tempat, 5 dokter mungkin.
dokter yang sudah aku kunjungi. Jadi semua kayak prosedur tes lab semuanya sudah aku lakukan, mulai yang dari begini begitu, yang rasanya sakit, yang rasanya gitu, semua sudah aku jalani, sudah aku lakukan di Indonesia. Dan nggak tahu kenapa aku nggak kurang begitu serak di Indonesia, akhirnya aku melarikan diri ke Pulau Pinangnya ini ya, gitu. Nggak apa-apa, Beberapa pilihan ada yang di tangan rekomendasi, masing-masing ya kayak Kak. udah kamu lari, sahabat-sahabat gitu, kamu lari ke luar negeri, di sana pengobatan bagus, lebih bagus lah ya. Di Indonesia sebenarnya juga canggih, banyak rumah sakit spesialis, rumah sakit dengan dokter-dokter pakar atau dokter spesialisnya yang bagus-bagus. Tapi nggak tahu kenapa aku lebih lebih seret atau lebih kepinginnya itu berobat di sini. Kemarin antara Singapura sama di Pulau Pinang, tapi memandangkan Singapura kosnya mungkin lebih 4-5 kali lipat ya dibanding dengan di Pinang. Jadi Singapura itu untuk biaya kamarnya saja per malamnya itu yang biasa itu 8 juta, yang VIP-nya 10 juta. Tapi kalau di Pinang itu kemarin ku cek untuk yang VIP-nya sekitar 300-an atau 3 juta ya. Hampir sama dengan di Surabaya juga segitu untuk yang VIP-nya. Jadi kalau VIP itu kita boleh ditunggu untuk 2 orang. Tapi aku kemarin booking di arah dokternya itu di arah nasnya atau resepsinya katanya sudah full book, karena memang Malaysia banyak cuti, besok itu banyak schedule untuk orang operation. Jadi nggak tahu lah dapat atau enggak besok. Kalau enggak yang single saja, kalau single harus bergantian yang menunggu. Jadi satu masuk menungguin, satu keluar gitu. Tapi karena memang sudah booking apartemen, jadi ada tempat untuk tinggal yang menunggu satunya gitu. Gini lah. Ya, aku belum dapat cerita tentang sakit aku karena memang apa ya guys, bukan bermaksud apa ya. Nanti saja lah kalau semua sudah settle, selepas aku melakukan perawatan ini, mungkin aku akan cerita. Dan kayaknya aku akan sering bolak-balik sampai di ujung tahun ke Pulau Pinang gitu ya. Beberapa minggu sekali aku harus flight Surabaya Pinang, mungkin Brunei Pinang kayak gitu ya. Kita nikmati hari terakhir ini sebelum aku operation. Kita nikmati keadaan tubuh aku yang masih sempurna ini sebelum besok ya. Doain saja yang terbaik buat Wulan, semoga aku tabah ikhlas menghadapi semua ini gitu ya. Kue boom, awas meledak. Ini kalau nggak salah cucong fan ya. Ini dimsum kaki ayam. Makan dulu. Jalan sedikit saja sekarang sudah capek. Ini mau balik ke apartemen, singgah dulu, transit dulu di sini ya Allah. Badan sudah nggak so fit dulu. Jadi kemarin tuh waktu 3 minggu pertama itu benar-benar ya Allah, hari terberat dalam hidup aku, menerima kenyataan itu guys. Sampai aku tuh nggak dapat tidur, macam ada sebuah kayak halusinasi bahwa kematian aku tuh sudah di depan mata gitu ya. Oh, sudah ditentukan bahwa aku nggak lama lagi akan meninggalkan dunia ini gitu. Benar-benar 3 minggu harus menata hati aku, menata pikiran aku, sampai aku tuh berkurung diri di dalam rumah, nggak mau keluar, di dalam bilik saja. Terus kalau tidur itu nggak mau sendirian, harus ditemani sama Cimel, sama ibu. Terus harus ada keluarga aku rame-rame di rumah kayak gitu. Jadi macam nggak mau kesepian gitu ya. 3 minggu, bayangkan. Susah banget menerima kenyataan diagnosis dari dokter seperti itu ya. Nggak percaya banget gitu. Aku sampai harus menderita, bukan bilang menderita enggak ya, sampai harus mendapatkan sakit yang kayak gitu. Dan besok itu merupakan mungkin hari terberat di hidup aku. Aku harus kehilangan salah satu, kehilangan mungkin sesuatu yang berharga di hidup aku untuk menyelamatkan nyawa aku ya. Jadi harus hari ini benar-benar ditata, dan jangan sampai kalian terkena seperti aku. Kalian harus jaga kesehatan, jaga pikiran, terutama jangan sampai stres. Terus jaga pola permakanan, kayak makan makanan yang ada pengawet, makanan yang nggak sehat itu ya kalau belum dapat di stop dikurangin ya. Kayak junk food itu kan nggak bagus juga. Terus kayak makanan
Aku nggak bilang makanan di luar itu kotor atau gimana, enggak ya, kita nggak tahu, kadang minyaknya itu dia pakai berkali-kali ya, itu yang Oh, dapat menyebabkan eh, penyakit di dalam diri kita. Jadi kadang mereka itu nggak peduli ya, karena memang dijual ya, jadi minyak dipakai berkali-kali, kadang dicampur lagi, terus nggak tahu kebersihannya bagaimana kan. Jadi selepas kena penyakit ini tuh aku benar-benar prihatin banget dengan pola makanan ya. Ya memang nampaknya dari depan kalian aku baik-baik saja, tetapi kalian nggak tahu sebenarnya aku harus menjalani tetap semangat Mbak pengobatan Ulan. ini itu sampai mungkin 1 tahun ke depan kayak gitu. Tidak mau balik lagi, sudah capeknya hilang. Padahal jalan kaki cuma dari ujung sana berapa ya, cuma 200-300 meter saja, tapi sudah badan fitnya itu sudah, atau mungkin karena dari pikiran ya. Karena walaupun badan kita itu fit, tapi kalau pikiran kita itu nggak fit itu, badan tuh terasa yang sedikit sakit itu, jadi sakitnya itu lebih menjadi gitu. So itulah luahan hati YouTuber Indonesia yang bertempat tinggal di Brunei, tapi dia pernah ngecek di Surabaya dan akhirnya memilih untuk melakukan operasi atau bedah di Malaysia ini. Jadi saya mohon kepada pemirsa, kita doakan Mbak Ulan ini agar segala penyakit yang sedang dialaminya segera sembuh ya pemirsa. Saya udah lama mengikuti Mbak Ulan ini ya. Dia selalu buat vlog makan ya, kuliner macam tuh di Brunei begitu, dan saya sangat terkejut, shock mendengar berita ini, sebab saya tengok selama ini beliau ini sangat ceria orangnya, tapi ya kita tidak tahu kan sesuatu yang akan terjadi pada kita. Untuk Mbak Ulan, ikhlas dari saya doakan Mbak, semoga penyakit Mbak segera diangkat ya, dan Mbak harus tetap semangat Mbak, karena penyakit itu akan terus menggerogoti badan kita melalui pikiran. So kalau kita lebih lagi stres banyak pikiran, itu akan lebih lagi mengakibatkan penyakit itu semakin membiak di badan kita. Jadi Mbak harus tetap semangat, jangan banyak pikiran, jaga pola makanan ya, jangan sampai mengurung diri seperti Mbak katakan tadi. Saya juga nggak bisa ngomong banyak sebab saya tidak di posisi dia. Siapa aja pasti shock ya kan mendengar satu penyakit yang harus dilakukan operasi, itu memang pasti penyakit yang sangat besar lah, sangat berbahaya sehingga harus dibuang tadi katanya ya kan. Jadi saya yakin itu adalah keputusan yang terbaik untuk Mbak Ulan melakukan operation di sini. Itu hak Mbak mau melakukan operation di mana saja, walaupun Mbak orang Indonesia, Mbak sudah melakukan pengecekan di Indonesia, tapi Mbak memilih di Malaysia ini, itu hak Mbak. Kita tidak boleh ya menyalahkan orang lain sebab dia memilih negara lain untuk melakukan operation kepada dirinya. Tak boleh, ya itu hak dia. Jadi kepada subscriber saya yang tengah menonton video ini, marilah kita doakan Mbak Ulan agar Mbak Ulan bisa sehat seperti dulu lagi. Ya, terima kasih juga atas pesan-pesannya ya Mbak Ulan, karena mengingatkan kita bahwa lebih bagus sebenarnya sih kita makan di rumah sebab ya terjamin kebersihannya ya, karena seperti yang Mbak Ulan katakan tadi ya, minyak goreng yang digunakan orang di luar sana kita tak tahu berapa kali, dah berapa lama mereka tak tukar, kebersihan juga kita tidak tahu, airnya ya kan yang dihidangkan untuk minum itu kita tidak tahu air masak atau tidak, dan itu adalah apa yang saya pahami dari perkataan Mbak Ulan, lebih bagus kita makan di rumah, kita hindari selalu makan makanan fast food ya, junk food seperti itu memang tak bagus. Saya juga belajar pengalaman dari arwah mak saya ya, sebab batu ginjal ya, jadi memang kita ini manusia harus perbanyak minum lah, sebab obat yang paling mujarab itu adalah air minum atau air masak. Kita kena banyak minum, so kita banyak buang air kecil ya, buang kencing begitu, so penyakit itu katanya akan keluarlah dari air kencing kita itu begitu pemirsa. Jadi ya siapa-siapa kepada pemirsa yang menonton ini, silakan support, berikan doa yang terbaik untuk Mbak Ulan, datangi channelnya, jangan lupa di subscribe,
like dan juga komen ya pemirsa. Kita berikan support kepada Mbak Wulan. Jadi begitu saja di video hari ini ya pemirsa. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga. Terima kasih. Bye bye.